Rencana pendaftaran CBT khusus atau UBT khusus tahun 2025. Rencana pengumuman pendaftaran tanggal 7 Februari 2025. Tapi ini masih rencana pendaftaran. Ini pun untuk CBT khusus, teman-teman. CBT khusus itu untuk apa sih? Jangan kemana-mana, tonton video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cari di Channel. Ini informasi yang lagi hangat dibicarakan di kalangan calon pekerja migran Indonesia Korea Selatan, yaitu telah terbitnya ataupun telah beredarnya undangan rapat dari KP2MI untuk lembaga-lembaga pendidikan kursus bahasa Korea seluruh Indonesia, atau Perbakori ya kalau nggak salah ya. Banyak beredar postingan-postingan di media sosial yang memposting surat ini ya. Ini suratnya. Jadi bisa dilihat teman-teman. Tanggal 4 kemarin telah diadakan rapat dari KP2MI dengan lembaga-lembaga terkait, pemangku kebijakan, dan wacananya akan diadakan UBT khusus. Dan beredar pula berita dari grup-grup Facebook yang diterima ya. Yang ini, rencana pendaftaran ujian UBT khusus tahun 2025. Rencana pendaftaran CBT khusus atau UBT khusus tahun 2025. Rencana pengumuman pendaftaran tanggal 7 Februari 2025. Jadwal pendaftaran online 17 Februari mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai 19 Februari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadwal perekaman biometrik 24 sampai 26 Februari 2025. Jadwal verifikasi dokumen 24 sampai 26 Februari 2025. Batas maksimum perbaikan tanggal 24 sampai 27 Februari. Jadwal input topik agency tanggal 3 sampai tanggal 6 Maret 2025. Jadwal percetakan kartu ujian mandiri setelah lulus verifikasi dokumen. Tapi ini masih rencana pendaftaran. Ini pun untuk CBT khusus, teman-teman. Sedangkan apa sih perbedaan dari CBT khusus atau UBT khusus dengan CBT umum ya? Jadi kalau CBT umum, teman-teman, ini diperuntukkan bagi calon pekerja migran Indonesia yang belum pernah bekerja di Korea Selatan atau non ya, ataupun non pengalaman di Korea gitu. Jadi untuk pemula, intinya ujian CBT umum itu untuk pemula ya, entah itu dari fishing, manufaktur, shipbuilding, sektor servis 1, servis 2, atau mungkin yang katanya bakal terbit pertanian dan perhutanan. Nah, lepas dari itu, UBT khusus atau CBT khusus itu untuk X ya. Banyak di sini yang tidak mengerti nih antara CBT khusus dan umum itu di mana sih perbedaannya. Jadi perbedaannya itu peruntukannya untuk yang pemula dengan yang X. X itu artinya sudah pernah bekerja di Korea Selatan ya, entah itu pulang habis masa kontraknya dan tidak bisa re-entry atau tidak sempat pergantian visa ya karena mungkin beberapa kendala di Korea Selatannya sendiri, atau mungkin merasa sudah cukup waktu mau pulangnya ya, merasa sudah cukup modal dan mau membuka usaha di Indonesia, ternyata dengan kondisi perekonomian di Indonesia tidak siap dan ujung-ujungnya mau berangkat lagi Korea. Nah, jalur UBT khusus atau CBT khusus ini yang diperuntukkan untuk teman-teman yang ex Korea ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sampai salah kaprah nih. Jangan sampai katanya sudah ada pengumuman pendaftaran ujian. Ya, ini masih rencana ya. Rencana. Ini topiknya masih rencana pendaftaran. Itu tanggal 7 rencananya. Namun ada dua versi. Ada yang bilang tanggal 7 Februari, ada yang bilang tanggal 11 Februari. Kita lihat saja mana yang benar. Dan ini masih rencana. Kalau misalkan iya, tanggal 7, berarti selamat untuk kakak ataupun Yongnim deren atau mas-mas, kakak-kakak, abang-abang, mbak-mbak, tete-tete yang mau ujian untuk UBT khusus dan mau berangkat lagi ke Korea Selatan. Tentunya sekarang ini modalnya sudah banyak ya. Ya sudah banyak dari segi keuangan, dari segi bahasa pun sudah mumpuni tentunya. Dan mungkin ini ada ada tendensi juga dari yang mengatakan bahwasannya ke Korea Selatan itu tidak apple to apple, dan ke Korea Selatan itu dinilai masih belum banyak pekerja yang memiliki skill. Nah, mungkin di sini selain daripada mau mengurangi roster yang ada ya, terus
memprioritaskan yang sudah punya skill. Mungkin ya, ini kita positive thinking saja gitu loh. Tapi PR-nya gimana dong yang lagi nunggu ujian, yang sudah belajar lama gitu kan. Belum lagi yang sudah belajar baru setengah bab, baru nyampe bab 40 malah keluar textbook baru, harus belajar dari awal lagi. Aduh Kak, pusing ya. Dan ya itulah kesabaran yang harus teman-teman hadapi dalam proses ke Korea Selatan ya. Seperti waktu Didi pun sama, 2017 itu mulai belajar, 2019 baru berangkat ya. Nah, ya di situ perjuangannya hampir 2 tahun ya, teman-teman ya. Nah, terus juga ada yang ada yang salah paham masalah EPS topik di Indonesia dengan topik ya, pengumuman topik. Jadi ujian topik dan EPS topik itu beda, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di media sosial ada yang posting ujian EPS topik, berarti itu ujian EPS topik yang di Indonesia ya. EPS topik G2G Korea itu berarti yang di Indonesia. Atau di negara-negara yang lain kayak Myanmar, Kamboja pun sama, EPS topik ya. Itu program G2G-nya gitu loh. Tapi kalau misalkan teman-teman melihat postingan dari salah satu teman-teman PMI yang sudah di Korea Selatan ya, ada yang posting gini, jadwal ujian topik level. Nah, berarti di sini itu bukan EPS topik yang di Indonesia. Itu EPS topik yang di Indonesia itu level belum masuk level ya. Jadi kalau level itu topik di sini gitu loh. Upgrade bahasa Korea dari 0 sehingga memperoleh level kayak gitu. Jadi itu nanti akan mendapatkan sertifikat level dari pemerintah Korea Selatan sendiri ya. Ada 2 macam kalau misalkan mau upgrade bahasa Korea, teman-teman. Pertama, bisa menggunakan topik ya, dengan mengakses bisa di situ ya, topik level gitu. Kalau misalkan teman-teman yang sudah di Korea terus baru ngelihat video Didi ya, baru ngelihat channel Didi terus kebetulan melihat video ini. Dan ada juga yang namanya KIIP ya. KIIP itu Korean Immigration and Integration Program. Jadi ini diadakan oleh Imigrasi Korea Selatan. Nanti linknya dikasih di kolom deskripsi ya, teman-teman cek di situ. Barangkali teman-teman mau mendaftar KIIP untuk upgrade visa ya. Ini ada pretestnya, biasanya pretest itu sebelum masuk pendidikan KIIP itu ada pretest. Nah, untuk teman-teman yang minat nyari ujian topik juga dicantumkan linknya di kolom deskripsi ya, biar nanti teman-teman bisa mendapatkan upgrade, mengakses halaman topik level Koreanya di situ. Dan di situ ada pelajaran harian, teman-teman. Jadi setiap harinya itu ada yang materinya, baik itu dari topik 1, topik 2 ya. Jadi kalau topik itu topik 1, topik 2 dibagi 2. Jadi topik 1 itu mulai dari level 1, level 2, level 3 kalau nggak salah ya. Mohon maaf nih para suhu kalau di salah neranginya. Kalau misalkan salah silakan ketik di kolom komentar, ingatkan Didi ya. Itu untuk level 2-nya kalau tidak salah itu mulai dari 4, 5, 6. Nah, itu kalau misalkan teman-teman sudah dapat level 4 saja, itu bisa upgrade visanya yang dari tadinya E7 menjadi F2R. Kalau Didi nggak salah ya. Sekali lagi kalau Didi nggak salah, F2R kalau nggak salah. Jadi kayak gitu teman-teman. Nanti linknya Didi kasih di kolom deskripsi. Dan untuk teman-teman yang masih di Indonesia lagi nunggu SLC atau yang baru dapat SLC, ini jangan terlena dengan proses yang sudah didapatkan. Terus tetap belajar, upgrade bahasa Koreanya terus ya. Jangan putus. Karena apa? Karena itu untuk menunjang karir dan pekerjaan teman-teman selama bekerja di Korea Selatan sampai tuntas kontraknya nanti. Dan ketika tuntas kontraknya 5 tahun di Korea Selatan, diharapkan ya bisa mengembangkan usahanya dengan modal yang diperoleh dari Korea di Indonesia dan menjadi juragan ya. Sepulang dari migran Anda jadi juragan, dan itu harapan semua pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Oke, mungkin video kali ini dicukupkan sampai di sini karena waktu juga sudah di sini sudah malam, teman-teman. Besok harus mempersiapkan tenaga untuk besok ya, harus kerja lagi. Maklum fishing rasa manufaktur ya, tidak ada libur, tidak ada jam lembur ya, ada lembur tidak dibayar dan libur tidak teratur. Oke, PMI Korea harus kreatif, inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.